ini meskipun dia itu mendapatkan hanya 50 juta, artinya separuhnya dari dua anak laki-laki, akan tetapi ini nanti dia akan mendapatkan wala atau perlindungan dari saudaranya laki-laki, dan dia akan mendapatkan lagi wala dari anaknya, anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Dan belum lagi dia dari suaminya. Dari suaminya. Oleh karena itu, kalau seandainya kan ini anak laki-laki, dia akan melindungi istrinya, akan melindungi orang lain, anaknya, akan melindungi saudarinya. Oleh karena itu, dari sinilah Islam mengajarkan keadilan itu bukan sama rasa, akan tetapi keadilan adalah kesesuaian. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Islam hadir dalam kaitannya menetapkan hukum faraid syariah. Hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan faraid itu adalah untuk meletakkan keadilan. Yang mana dahulu sebelum datang Islam, hukum faraid itu pembagiannya Masya Allah, di beberapa daerah misalnya di masa jahiliyah, itu kalau anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak warisan. Yang mendapatkan adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, saat ini Islam, setelah Islam datang, maka memberikan haknya sesuai dengan hak yang sesungguhnya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Anak-anak sekalian, pembagian waris atau ilmu faraid itu adalah ilmu yang mempelajarinya hampir sama seperti tajwid. Apa itu? Fardu kifayah untuk mempelajarinya. Akan tetapi untuk mengamalkannya itu merupakan fardu ain. Jadi tidak ada kebebasan kita, tidak ada pilihan. Ini boleh kita bagi harta warisan sesuai dengan adat kebiasaan kita. Tidak. Akan tetapi kita kembalikan kepada hukum Islam, yaitu hukum berkaitan tentang faraid. Oleh karena itu, kalau seandainya kita perhatikan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat faraid di surat An-Nisa, wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang bermaksiat dan melampaui batasan-batasan Allah? Ini menunjukkan bahwa banyak sekali manusia-manusia yang sengaja menghilangkan hukum syariah yang berkaitan dengan faraid dan mengalihkan ke hukum yang lain dalam pembagian harta warisan. Maka Allah mengancam barang siapa yang bermaksiat dan barang siapa yang melampaui batas, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu faraid sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini diungkapkan oleh para ulama hadisnya dhaif, akan tetapi dari berbagai jalur hadis dhaif dengan dhaif yang lainnya kemudian ketemu, itu bisa menjadi hadis hasan, namanya hadis hasan di ghairihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa awwalu syai'in yunsa'u min ummati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkanlah kemudian, sesungguhnya ilmu faraid itu separuh daripada ilmu, dan ia merupakan pertama kali yang akan dilupakan oleh manusia, dan ia adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, ketika kita membahas faraid, tentunya kita harus mengetahui apa sih tujuan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hukum mengamalkan faraid itu adalah fardu ain, mempelajarinya adalah fardu kifayah. Akan tetapi kita harus mengetahui urgensi atau pentingnya apa sih, manfaatnya apa. Tentunya yang pertama adalah agar kita bisa melaksanakan pembagian atau taqsimut tarikah, pembagian harta warisan sesuai dengan syariah. Ketika kita mengamalkan syariah, itu pasti ada bernilai ibadah. Baik.
Ketika kita mengamalkan syariah, yang pertama kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yang kedua tentu kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua adalah mengetahui orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Karena jangan sampai ternyata ada orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Misalnya saja dalam contoh ini, seorang laki-laki, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan 3 anaknya, ayah dan ibunya masih hidup. Kemudian beranggapan, ini ayah dan ibu tidak mendapatkan. Ini salah, maka kita harus mengetahui. Atau di sini ada ini punya saudara, syakik. Syakik malah mendapatkan, ayah ibu mendapatkan, syakik juga mendapatkan. Ini salah. Ketika ada anak, maka tidak mendapatkan atau saudara tidak mendapatkan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak. Ustaz, kalau hartanya banyak, kalau hartanya sedikit, lain ceritanya nanti. Yang berikutnya adalah pembagian harta warisan terlaksana dengan adil. Nah, keadilan sebagaimana kita singgung di awal tadi, bahwasanya keadilan itu bukan sama rata, bukan sama rasa, bukan dengan nominal yang sama, tapi keadilan adalah disesuaikan. Keadilan adalah disesuaikan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita tidak mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, dan kita beranggapan bahwa ada hukum yang lebih adil, maka hukum mana lagi? Hukum siapa yang lebih adil daripada hukum Allah? Kan gitu ya. Baik. Ada 2 masalah pokok yang harus kita ketahui anak-anak sekalian sebelum kita lanjut ke lebih jauh terkait dengan harta warisan ini. Yang pertama, kita mengetahui siapa saja atau apa saja sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Asbabut tarikah. Asbabul warathah. Yang pertama adalah an-nikah. Nasab dulu. Karena sebelum nikah tentunya punya kerabat dari jalur nasab. Yang kedua nikah. Yang ketiga al-wala. Yang keempat al-Islam. An-nasab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, yang itu juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi seorang laki-laki itu mendapatkan bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur, nasiban mafruḍa. Dan begitu juga bagi seorang wanita akan mendapatkan bagian harta dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik itu lebih banyak atau lebih sedikit. Nanti akan kita tahu. Ustaz, emang ada kalanya perempuan lebih banyak? Betul, ada kalanya. Nanti akan kita bahas. Baik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Ini kaitannya dengan pernikahan. Jadi seorang suami bisa mendapatkan bagian harta dari yang ditinggalkan oleh istri. Ustaz, emang seorang istri bisa meninggalkan harta? Bisa. Dari maharnya, dari hasil kerjanya sendiri, atau dari hibah, baik itu dari suaminya, ataupun dari orang tuanya, atau dari yang lainnya. Nah, begitu juga seorang istri bisa mendapatkan bagian harta yang ditinggalkan oleh suami. Yang berikutnya adalah wala. Wala itu apa, anak-anak sekalian? Wala ini adalah perwalian yang didapatkan dari pemerdikaan hamba sahaya. Misal, banyak sekali contohnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah memerdekakan banyak budak. Di antara budaknya adalah Bilal. Nah, ketika Bilal ini meninggal dunia, tapi qadarullah Abu Bakar lebih dulu meninggalnya daripada Bilal. Nah, ketika Bilal meninggal dunia, meninggalkan harta setelah merdekanya, maka Abu Bakar bisa mendapatkan bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh
Bilal. Itu wala. Perwalian daripada pemerdikaan hamba sahaya. Yang berikutnya adalah kesamaan agama. Kesamaan agama tentunya agama Islam, bukan Kristen dengan Kristen, Konghucu dengan Konghucu, Buddha dengan Buddha. Enggak, kita enggak ada urusan itu. Yang dimaksud dengan kesamaan agama di sini adalah Islam. Misal sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, ana warithu man la warithalah. Aku adalah pewaris dari seseorang yang tidak memiliki ahli waris. Ada seorang muslim atau dia memiliki ahli waris tapi tidak bisa mendapatkannya karena ada beberapa sebab. Ada seorang laki-laki meninggalkan harta banyak, kemudian meninggal dunia, dan tidak ada satupun ahli warisnya. Maka kemanakah ini? Ini diberikan kepada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal. Nah, Baitul Mal tentunya kepentingan untuk kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan umat Islam. Baik itu kemaslahatan yang berupa material ataupun non material. Baik. Ini sebab perwarisan ada berapa? 1, nasab. 2, nikah. Jadi pernikahan itu bisa menjadi sebab mendapatkan warisan. Ada sebuah candaan ini. Candaannya gini. Sebab-sebab untuk mendapatkan kekayaan dari jalur cepat. Nikahi orang yang sudah kaya. Kalau mati, engkau bisa mendapatkan hartanya. Maka walau alam apakah itu karena ngikutin candaan atau enggak, sekarang banyak trennya. Trennya apa? Gadis menikah dengan aki-aki yang kaya. Enggak tahu motifnya apa. Bisa jadi ditunggu kapan cepat matinya, hartanya dikuasai. Bisa jadi walau alam. Ada juga sebaliknya, bujang masih muda belia menikahi nenek-nenek yang janda. Nah, wallahu alam. Nah, sebab yang ketiga apa? Apa itu wala? Pemerdekaan hamba sahaya. Jadi adalah hamba sahaya dimerdekakan. Baik itu memerdekakan karena itu adalah budak kamu sendiri kemudian dimerdekakan, atau kamu sengaja beli budak orang lain. Ini berapa ini Pak budaknya harganya? Kalau sekarang ini sudah tidak ada perbudakan. Kalau antum mau cari perwalaan agak sulit. Mungkin di beberapa wilayah negara di Afrika itu masih ada perbudakan. Di beberapa wilayah di Afrika masih ada perbudakan. Kalau seandainya antum mau cari budak bisa pergi ke sana. Baik, yang berikutnya adalah kesamaan agama. Manakala ada seorang muslim yang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan dan tidak ada ahli warisnya. Baik itu tidak ada ahli warisnya karena memang tidak ada ahli waris, dia hidup sebatang kara, atau memang ada ahli waris tapi ahli warisnya itu terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Misalnya apa? Nanti akan kita bahas. Rasul sampai sini ya. Ini sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ada 4. Baik, yang berikutnya adalah berarti ada sebab untuk mendapatkan, ada sebab yang menghalangi. Bisa jadi dia itu dari nasabnya, dari sana familinya, atau bisa jadi sebab pernikahan, atau bisa jadi wala, atau bisa jadi sesama muslim, tapi tidak bisa mendapatkan harta warisan karena ada beberapa sebab yang menghalangi. Jelas? Baik. Yang pertama, sebab untuk menghalangi warisan adalah perbedaan agama. Perbedaan agama di sini ada 2. Perbedaan agama ada berapa? 6. Kita hapus. Asbab man'il
warasah. Sebab-sebab terlarangnya mendapatkan warisan. Pertama, ikhtilafut din, perbedaan agama. Perbedaan agama ada dua. Minal asli. Kedua, riddah. Yang pertama, dari asalnya atau ada dasarnya memang sudah kafir. Misal, ini ab, ibn, bapak dan emaknya masih kafir. Bapak sama emaknya masih kafir. Baik itu dari Nasrani atau Hindu atau apalah. Kemudian anaknya ini Muslim. Ini terjadi perbedaan agama. Perbedaannya apa? Karena pada dasarnya minal asal, pada dasarnya sudah beda. Atau riddah. Riddah itu murtad. Bapaknya Muslim, emaknya Muslimah, anaknya kafir. Pertama si Muslim, setelah itu dia murtad, kafir. Nah ini riddah. Sama. Ini tidak bisa mewarisi ke sini. Paham sampai sini? Jadi perbedaan agama ada berapa? Yang pertama adalah karena memang pada dasarnya beda agama. Artinya salah satu dari anggota yang menerima hak warisan pada dasarnya itu telah masuk Islam. Sedangkan yang lain masih kafir. Atau sebab yang kedua adalah riddah, yaitu murtad, yang tadinya sesama muslim kemudian keluar dari Islam. Ini sama, tidak bisa menerima warisan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Coba baca bareng. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Nah, tidak akan mewarisi seorang muslim orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jadi benar-benar terhalang seutuhnya. Yang kedua adalah pelaku penghilangan nyawa. Apa? Pelaku penghilangan nyawa. Qatl. Al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan di sini bisa jadi adalah dia pelaku langsung, atau pelaku tidak langsung dengan cara menyuruh orang lain. Ada suami istri, zaujnya orang kaya, benghar, ghani. Nah, kemudian sang istri ini menyuruh orang lain menyuruh orang lain, kemudian untuk mematikan. Jebret. Setelah diketahui ternyata yang membunuh adalah dari fulan bin fulan, ini adalah perintahannya dari istrinya. Nah, maka istrinya tidak mendapatkan warisan. Ini ada kaidah dalam kaidah usul fikih, man ista'jala asy-syai' qabla awanihi uqiba bihirmani. Nah, apa? Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmani. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan diberikan iqab, diberikan punishment,
berupa dengan keharaman, artinya tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Man istajala bi syai'in qabla awanhi uqiba bihir. Dengan anggapan apa ini kata sang istri? Ini lama betul saya menunggu harta warisannya. Enggak ada pendapat. Dimatiin saja sekalian, cepat. Tapi malah syariah menetapkan dia malah tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan fa innahu la yarithu wa in lam yakun warithun ghairuhu wa in kana lahu waliduhu aw waladuhu falaysa al-qatilin mirathun. Nah, siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh seseorang sampai terbunuh, fa innahu la yarithuhu, maka dia tidak akan mendapatkan warisan, tidak akan mewarisnya. Wa illam yakun warithun ghairuhu, kendati pun tidak ada ahli waris selain dirinya. Wa in kana lahu waliduhu, meskipun itu adalah bapaknya, awaladuhu atau anaknya, falaisa liqatilin mirathun, maka tidak ada sedikit pun bagian warisan dari orang yang membunuh. Paham sampai sini? Ini pembunuhan. Jadi Islam menjaga betul sebagaimana kita sebutkan daruriyatul khams. Ada 5 hal yang dijaga dalam Islam ini. Di antaranya adalah harta, jiwa. Oleh karena itu, baik itu pembunuhan menghilangkan nyawa tanpa hak atau mengambil harta tanpa hak, maka itu pasti hukumnya haram dan akan dilarang oleh syariah dan ada iqabnya. Yang berikutnya adalah budak. Apa? Budak. Nah, tahu budak? Bukan bantu. Al-ubudiyah, perbudakan. Nah, yang dimaksud dengan perbudakan di sini, di antara sebab kita ketahui dulu, di antara sebab perbudakan itu apa? Di antara sebab perbudakan adalah peperangan. Nah, biasanya dalam peperangan kemudian ada yang ditawan. Yang ditawan kalau seandainya dewasa biasanya diambil fidah atau diambil tebusan. Kalau anak-anak maka anak-anaknya dijadikan budak. Kalau seandainya wanita bisa jadi dijadikan budak, bisa jadi dijadikan istri dan lain sebagainya. Ini dalam peperangan, hukum peperangan. Nah, perbudakan ini anak misalnya tertawan kemudian dijual di pasar budak atau dijadikan budak. Bapaknya kaya raya mati. Meninggalkan anak, tapi anaknya ini budak. Maka otomatis sang anak tidak bisa mendapatkan harta peninggalan dari ayahnya. Karena budak. Pertanyaannya, kenapa Ustaz? Apa hikmahnya syariah menetapkan bahwasanya perbudakan itu bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan? Ada yang tahu? Sebelum kita membicarakan ayat ataupun hadis. Karena budak itu adalah milik tuannya. Milik majikan, bukan majikan, tuan yang memilikinya. Jadi budak itu ibarat adalah binatang piaraan. Betul. Oleh karena itu Islam memangkas hukum ini. Sehingga perbudakan antum perhatikan setiap kafarah itu selalu mencantumkan pelepasan budak. Pertanyaannya, salah satu hikmah kenapa syariah melarang seorang budak itu menerima waris, karena budak adalah milik tuan. Artinya ketika sang budak ini menerima harta, maka hartanya otomatis adalah milik tuannya, dan tuannya nanti akan mendapatkan harta yang bukan haknya. Jelas sampai sini? Mafhum? Oleh karena itu syariah menetapkan bahwasanya budak itu tidak menerima warisan. Bagus. Baik. Kita kembali lagi murajaah. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Pertama, perbedaan agama. Perbedaan agama ada 2, yaitu
kafir pada dasarnya, kemudian murtad. Yang kedua, menghilangkan nyawa. Yang ketiga, budak atau perbudakan. Artinya seorang budak tidak menerima harta warisan. Baik. Kalau seandainya kan seseorang meninggalkan banyak harta atau harta yang ditinggalkan telah mencapai nisab, maka tidak boleh langsung dibagikan sebelum ada hak-hak harta yang harus ditunaikan. Paham sampai sini? Orang meninggal dunia meninggalkan harta, hartanya tidak boleh langsung dibagi ratakan untuk ahli waris. Tapi harus diselesaikan dulu hak-hak harta yang harus ditunaikan. Hak harta yang harus ditunaikan apa? Satu, zakat. Ketika harta tersebut telah mencapai nisabnya, maka wajib untuk dizakati. Misal orang kaya raya nih meninggalkan harta sapi berupa 70 ekor sapi. Kemudian ada kambing berjumlah 100 ekor kambing. Maka harus dizakati dulu. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Untuk sapinya 2 ekor. 1 ekor umur 1 tahun, yang satunya lagi umur 2 tahun. Kalau kambing berapa? Kambing masih 1. 1 ekor. Baik. Dan seterusnya itu dizakati dulu. Yang kedua apa? Hak yang ditunaikan? Biaya pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah butuh biaya enggak? Butuh. Beli kain kafan, mengangkat dari rumah dulu sampai makanan, biaya kubur dan seterusnya. Apalagi Jakarta. Itu mengankan untuk rumah yang kamu tempati berteduh untuk sehari-hari. Rumah untuk masa depan sekalipun itu harus beli. Satu kaplingan yang luasnya itu 1 meter, enggak ada 1 meter ya, 1,5 meter kali 2 meter, itu harganya tergantung di daerah mana. Kalau daerah padat itu bisa sampai 5 juta, 10 juta. Terus nanti ada klasternya, ada yang VVIP, ada. Itu beraneka ragam harganya. Itu untuk rumah masa depan. Artinya itu butuh biaya. Maka diambil dari harta peninggalan mayit. Jadi pengurusan itu diambil dari harta peninggalan mayit. Kalau hartanya banyak, kalau nggak ada hartanya, ya dari keluarganya, dari kaum muslimin nanti. Yang berikutnya adalah apa yang harus ditunaikan dari hak harta waris? Wasiat. Wasiat. Apa wasiat itu? Hah? Nah, oleh karena itu seorang yang hendak meninggal dunia atau fi halatil istihbar atau dalam keadaan sakaratul maut itu disunnahkan untuk membacakan atau menyampaikan wasiatnya. Apa yang mau disampaikan? Bapak, apakah ada wasiat yang hendak disampaikan sebelum mati? Karena sudah divonis, sudah sekarat, maka ditanya, apakah ada wasiat yang hendak disampaikan sehingga kita catat? Nah, ketentuan wasiat itu sulus. Wasulusu katsir. As-sulus wasulusu katsir. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang hendak meninggal dunia sakaratul maut waktu itu, tapi qadarullah tidak jadi mati. Berwasiat, ya Rasulullah, seluruh hartaku aku infakkan fisabilillah. Itu banyak kata Rasul. Ya sudah separuhnya. Itu banyak. Ya sudah sepertiganya. As-sulus wasulusu katsir. Ya sudah boleh sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan melimpah harta itu lebih baik daripada engkau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan kekurangan harta sehingga meminta-minta. Artinya di sini ada motivasi, harus banyak harta yang ditinggalkan untuk ditinggalkan anak istri. Nah, itu yang
Yang kedua, yang ketiga yaitu hak harta yang harus ditunaikan sebelum dibagi waris adalah wasiat. Wasiat maksimal berapa? Sepertiga Kalau hartanya itu mencapai 1 M, maka maksimal berapa? 33.035 sepertiganya yang jelas. Itu maksimal. Nah, oleh karena itu banyak ayatnya, misalnya di surat An-Nisa itu, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyah. Bagi waris itu sesudah wasiyah. Min ba'di wasiyati yusina biha audain atau hutang. Berarti berikutnya adalah hutang. Jelas sampai sini? Nah, yang berikutnya adalah hutang, membayar hutang harus ditunaikan. Jadi pertama apa yang ditunaikan hartanya? Zakat. Kalau sudah mencapai nisab. Yang kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, hutang. Catat baik-baik. Yang keempat adalah hutang. Karena ayatnya mimba di wasiyati yusina biha audainin. Apa dain? Hutang. Setelah ditunaikan wasiatnya atau hutangnya, dan wasiat maksimal berapa? 6 sepertiga 33%, 33 dan seterusnya. Hanya 33. 6 as-sulus. Dan ketentuan untuk warisan, untuk wasiat, itu wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Misal, kita contohkan tadi, ab, ibn, ibnah, ibnatul, ibn, akh syaqib. Nah, ini ab mati. Maka ini tidak bisa memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya saya wasiatkan separuh harta saya, sepertiga harta saya berikan kepada anak perempuan saya. Tidak boleh. Tapi diberikan kepada yang bukan ahli waris. Paham sampai sini? Jelas? Kita sekarang langsung beranjak ke ahli waris. Ke ahli waris. Coba kita murajaah dulu. Sebab-sebab untuk mendapatkan warisan itu ada berapa sebab? 1, nasab. Kedua, nikah. Yang keempat, wala. Yang kelima, yang keempat, Islam. Kemudian sebab penghalang atau yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, meskipun itu termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan ini sendiri. 1, ikhtilafuddin. Perbedaan agama ada berapa? 1. Nah, perbedaan agama sejak asalnya. Yang kedua, murtad sama. Kemudian yang menghalang seseorang lagi untuk mendapatkan warisan, sebab yang kedua, pembunuhan. Baik itu yang membunuh secara langsung atau yang terlibat dalam pembunuhan. Kemudian yang ketiga, budak. Baik, sekarang kita meranjak ke hak harta yang harus ditunaikan sebelum dibagi waris. 1, dizakati dulu apabila telah mencapai nisab dan haul. Nah, yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, membayar hutang apabila ada hutangnya. Sekarang kita kembali ke ahli waris. Ahli waris ini ada jalur laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada 15, perempuan ada 10. Laki-laki ada berapa? 15, perempuan ada 10. Nah,
pertama ibnun, yang kedua ibnin, mudhaf ilaih, majrur. Yang ketiga ab. Yang keempat abul ab, bapaknya bapak. Yang kelima akh syaqiq. Yang keenam akh liab. Yang ketujuh akh lium. Yang kedelapan ibnu akh syaqiq. Yang kesembilan ibnu akh liab. Yang kesepuluh am syaqiq. Yang kesebelas am liab. Yang kedua-belas ibnu am syaqiq. Yang ke-13 ibnu am liab. Yang ke-14 zauj. Yang ke-15 mu'tik. Mu'tik yang memerdekakan hamba saya sebagaimana kita sebutkan tadi wala. An-nisa. Nisa ada 10. 1 bintun. Yang kedua bintul ibni. Putrinya anak laki-laki. Yang keempat, yang ketiga Yang keempat ummul. Yang kelima ummul ab. Yang keenam ukht syaqiqah. 6 ukhtu syaqiqah. Yang ketujuh liab. Yang kedelapan Yang kesembilan zaujah. Yang ke-10 mu'tiqah. Baik. Ini 10, 15 orang laki-laki dan 10 perempuan yang berhak mendapatkan warisan. Baik dari jalur pernikahan, jalur nasab dan jalur mu'tiq. Kalau jalur Islam tidak disebutkan di sini. Baik, kita hafalkan dari laki-laki. Ibnul ibni, abul ab, akh syaqiq, akh liab, akh lium, ibnul akh syaqiq, ibnu akh lium, am syaqiq, am liab, ibnul am syaqiq, ibnu am liab, zauj mu'tiq. Hafal? Ya, 1 ibnul ibn, abul ab, akh syaqiq, akh liab, akh lium, ibnu akh syaqiq, ibnu akh lium, ibnu akh liab, am syaqiq, am liab, ibnu am syaqiq, ibnu am liab, zauj mu'tiq. Ada berapa? 16. Semua merem 1, 2 dan 3. Ibnul ibn, abul ab, akh syaqiq, akh liab, akh lium, ibnu akh syaqiq, ibnu akh liab, am syaqiq, am liab, ibnu am syaqiq, ibnu am liab, zauj mu'tiq. Jelas? Baik, sekarang yang perempuan. Perempuan ada 10. Bintul ibn, ummul ab, ukhtu syaqiqah, ukhtu liab, ukhtu lium, zaujah mu'tiqah. Selesai. Nah, ini paham ya? Jadi kalau khalah itu nanti bukan sini, tapi nanti masuk yang lain, yaitu daul arham. Nanti akan kita sebutkan berikutnya. Baik. Dari jalur perempuan ada berapa? 10. Ulangi lagi.
bintun. Bintul ibn. Ummul ummul ab. Ukhtu syaqiqah. Ukhtu li ab. Ukhtu li Nah, ukhtu li Zaujah mu'tiqah. Hafal? Antum kami saudara kandung saudara kandung berat tunggal bapak, saudara ayah tunggal bapak beda. Saudara seibu berarti tunggal emak bapak. Paham dari sini? Iya, tunggal emak beda bapak. Ini hampir sama, kalau yang laki-laki hampir sama kemarin kita terkait tentang wali nikah. Baik. Misal zauj. Nah, punya istri, zaujah. Ini dulu janda, nikah sama zauj. Kemudian ini mati, meninggalkan anak. Ibn. Meninggalkan anak apa? Ibn. Ini anak sama sini. Kemudian ini dinikahi lagi oleh sini. Setelah itu punya anak. Ibnah. Terus ini punya anak dari sini ibn. Ini ibnah. Hubungan ini ke sini adalah li Jelas sampai sini? Hubungan ini ke sini ukhtu li ab. Hubungan ini ke sini syaqiq. Hubungan ini ke sini li ab. Paham sampai sini? Yang ini ke sini. Itu beda mak, beda bapak. Nggak ada hubungannya. Beda mak, beda. Ini nggak punya waris dan ini antum perhatikan, ini nggak ada mahram dengan sini. Mana perempuan? Sini ya. Nggak ada mahram. Nggak ada ikatan mahram. Nggak ada. Dan bisa nikah, bisa. Ini sama sini bisa nikah, bisa. Beda mak, beda bapak. Nah, kemudian am syaqiq berarti amnya itu adalah sama ayah kamu sama paman itu sebapak seemak, itu paman kandung. Kalau hubungan paman kamu ayah kamu dengan paman itu satu bapak, namanya li ab. Nah, anak paman kandung itu am syaqiq. Anak paman seayah am li ab. Paham sampai sini? Baik. Itu pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan harta warisan. Kita sampai kepada ahli waris. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa pahami. Dan ini baru permulaan terkait dengan harta warisan, belum kepada ashabul furud, kepada ashabut taksib, dan kepada hirman, hijab, hisab, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kaitannya dengan ilmu warisan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Mafi soal. Naktafi bihadzal qadri wa insyaallah fi liqa'il qadim naltaqi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.